Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Kepada pemirsa channel SMK Nurul Salaf, YouTube SMK Nurul Salaf, beserta para pendengar yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama pertama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat berjumpa lagi, bertemu lagi dalam kajian kita, yaitu kitab Safinatun Najah. Semoga apa yang kita lakukan, kita gaji, mendapatkan barokah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Marilah untuk kita melanjutkan apa yang sudah menjadi program kita, yaitu ngaji atau belajar kitab Safinatun Najah. Semoga kita mendapatkan apa yang kita harapkan, yaitu ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Sebelumnya mari kita bersama-sama hadiah Fatihah ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa li badri semua ulia wal ulama wa syuhada wa sholihin sansuntanil ulia sayyidina Syamsul Qadir Salani wa tasawis wa ila arwahi jami'i masyaykhina masyaykhina wa muallimina wastadana wa jadadina wa liman lahu hukukun alaina wa liman ahsana ilana wa li kafatil muslimin wal muslimat, khususan alif hadal kitab Safinatun Najah ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. Kemarin sudah kita baca, yaitu pembukaan daripada kitab Safinatun Najah. Maka untuk saat ini kita mulai dari pasal yang pertama, yaitu tentang rukun-rukun Islam. Dan kita memang mengkaji kitab Safinatun Najah ini bisa dengan beberapa kitab yang lebih luas, yaitu kitab Kasifatu Saja karangan dari Imam Nawawi Al-Bantani, yang beliau termasuk ulama Indonesia yang mendunia, ya, bahkan pernah menjadi Imam Masjidil Haram, dan karyanya banyak sekali, termasuk sarah daripada kitab Safinatun Najah, yaitu kitab Kasifatu Saja. Dan juga masih banyak lagi sarah-sarah dari kitab Safinatun Najah ini. Ada yang namanya Duratus Saminah, ada yang namanya Nailur Roja, ada yang namanya Nasimul Hayah, dan juga ada yang namanya Inaratud Duja. Itu kesemuanya mensarai daripada kitab Safinatun Najah. Kalau ingin memperluas hukum yang ada pada kitab ini, bisa dipelajari sarah-sarahnya. Kita lanjutkan, yaitu baca pasal yang pertama, yaitu tentang rukun-rukun Islam. Marilah kita baca
Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku ana fasal suwiji. Ngibarati fasal arkanul islami utawi pira-pira rukune Islam. Iku khamsatun ana 5. Ndi rupane 5 syahadatuan. Nomor 1 nekseni temen setuhune kelakuan. Iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah ing dalem wujude sapa illallahu kejaba Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan temen setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi dadi utusane Gusti Allah. Wa iqamus sholati lan nomor 2 jumenengake salat. Wa ita'uz zakati lan nomor 3 aweh zakat. Wa shaum ramadhana lan poso wulan Ramadan. Wa hajjul baiti lan haji ing Baitullah sapa man wong istatonga kang kuwasa sapa wong sapa man ilaihi maring Baitullah apane sabilan dalane. Nah, ini pasal yang pertama yaitu membahas tentang rukun-rukun Islam. Rukun Islam yaitu ada 5. Yang pertama yaitu bersyahadat atau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, di dalam bersyahadat ini tidak cukup hanya dengan diucapkan saja, ya. Syahadat tidak cukup dengan diucapkan saja, tapi harus diyakini betul dalam hati dan juga diikrarkan, diucapkan yang di situ ada saksinya, harus ada saksinya. Kalau tidak ada saksinya, itu syahadatnya tidak cukup, untuk dia masuk ke agama Islam. Maka kita ketika bersyahadat itu kecuali diucapkan, ya, terus diyakini dalam hati betul-betul apa yang diucapkan tadi, masih harus ditambah yaitu dengan ada saksinya bahwa dia telah mengucapkan, sudah mengikrarkan yaitu kalimah syahadat. Maka kita sebagai umat Islam harus tahu caranya supaya Islam kita itu betul-betul benar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Makanya kadang-kadang bersyahadat tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, maka kita harus dipelajari. Nah, bersyahadat ini memang menjadi tolak ukur daripada keislaman seseorang. Ketika sudah bersyahadat, maka dia statusnya sudah jadi orang Islam, dan ketika sudah menjadi orang Islam maka ya harus melakukan apa yang menjadi kewajiban dari orang Islam. Ketika kewajiban kok tidak dikerjakan, ya maka
ada konsekuensinya, ada dosanya. Itu yang pertama, yaitu bersyahadat. Bersyahadat yang yaitu syahadat tauhid, ada dua ya, ada syahadat tauhid dan juga ada syahadat rasul. Yang keduanya harus bersama-sama diucapkan, tidak boleh salah satu ditinggalkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, rukunnya Islam ya, itu mendirikan sholat atau mengerjakan sholat. Lah rukun Islam yang kedua ini juga menjadi tolak ukur baik dan buruknya Islam seseorang, karena Kanjeng Nabi dawuh yang intinya as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiangnya agama, maka barang siapa mengerjakan salat maka tegak agamanya, dan barang siapa yang meninggalkan salat maka akan runtuh agamanya. Dan salat ini adalah sebagai barometer kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang Nabi sudah menjelaskan dalam hadisnya, awwaluma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi nanti di akhirat itu yang pertama kali akan dihitung, akan dihisab amalnya hambanya Allah itu adalah sholat. Faida soluhat sairu amali, faida fasadat sairu amali. Maka ketika sholatnya kok bagus, maka amal selain sholat itu akan ikut bagus. Tetapi ketika sholatnya saja sudah jelek, maka amal selain sholat pun ikut jadi jelek. Jadi barometer ibadah itu ada pada sholat. Maka semoga kita di dalam sholat kita itu kita bisa bagus ya. Semoga amal selain sholat juga ikut bagus. Amin Allahumma amin. Itu yang kedua, yaitu sholat. Terus yang ketiga yaitu zakat ya, zakat, memberikan zakat. Nah, memberikan zakat ini memang kadang-kadang ketika sedikit itu dizakati, tapi ketika banyak, wah kelihatan banyak, dia eman-eman. Maka kita sebisa mungkin berzakat kalau memang sudah waktunya, maksudnya sudah mencapai nisab ya, dan juga sudah mencapai haul tahunnya ya, kita berzakat. Ya solusinya ketika belum mampu atau belum mencapai satu nisab, ya menggunakan yaitu infak atau sedekah, karena memang kriteria zakat itu harus sudah nisab ya, sudah nisab dan juga sudah haul, sudah mencapai tahunnya ya. Tapi memang betul-betul ketika dizakati itu nanti ya gugur kewajibannya juga akan tambah barokahnya, karena az-zakat an-nama, zakat itu sebetulnya adalah menambah ya, tambah. Maka ketika dizakati maka akan bertambah dan juga akan bersih. Itu jelas itu. Yang sebetulnya memang itu bukan hak
hak kita ya, bukan hak kita, itu haknya orang fakir miskin ya, ketika memang sudah mencapai nisab dan tahunnya, maka harus dizakati, harus dikeluarkan zakatnya. Cuma kadang-kadang yaitu ketika kecil mungkin masih apa namanya ya, masih rela ya, masih ikhlas, tapi ketika dihitung kok banyak sekali, miliaran umpamanya, yaitu sifat manusia ketika banyak itu biasanya beda, ketika sedikit ada rasa apa namanya awel atau apa, eman-eman. Ya, itu yang ketiga yaitu zakat. Terus yang selanjutnya nomor 4 yaitu puasa Ramadan ya, puasa Ramadan. Nah, ini memang kewajiban yang sifatnya tahunan ya, sama seperti zakat tahunan. Maka ya, ketika sudah bulan Ramadan ya, kita harus melaksanakan puasa. Orang Islam kok tidak puasa itu ya Islamnya diragukan. Jadi harus puasa ketika memang tidak ada udzur ya, kecuali ada udzur, ada alasan yang memang diperbolehkan syarak untuk tidak puasa ya boleh. Contohnya orang yang sedang haid ya, itu malah haram, tidak boleh puasa. Atau sakit yang betul-betul tidak mampu untuk puasa ya, itu juga tidak diwajibkan. Itu nanti ada pasal tentang puasa tersendiri, maka kita tidak akan memperpanjang lebarkan tentang bab puasa, atau memang kita bahas tentang rukun ya, rukun daripada rukun Islam yang keempat yaitu puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan ini memang diwajibkannya yaitu tahun kedua ya dari hijrahnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum adanya puasa Ramadan ya sudah ada puasa, tapi namanya bukan puasa Ramadan ya. Ada puasa Dawud ya, puasa Nabi Dawud, ada puasa Senin Kemis, puasanya Nabi ya. Maka puasa Ramadan itu sifatnya adalah wajib bagi orang yang sudah beragama Islam atau sudah masuk Islam. Nah, itu tentang puasa Ramadan, yaitu rukun Islam yang keempat. Terus rukun Islam yang kelima ya, yaitu haji ke Baitullah. Haji ke Baitullah atau ya Makkah ya, bagi orang yang mampu atas perjalanannya memang aman ya, tidak ada apa namanya halangan, itu orang Islam termasuk wajib berhaji bagi orang yang mampu, dan perjalanannya pun aman, tidak ada gangguan. Kecuali ada gangguan, walaupun mampu tapi ada gangguan, di sana ada perang saudara yang umpamanya, atau ada yang tidak terjadi konflik atau bagaimana, itu ya tidak wajib ya. Terutama kita ya yang jauh dari Makkah, itu perjalanan itu diperhitungkan, termasuk ketika perjalanan tidak mampu berarti tidak kuasa untuk mengerjakan haji. Maka orang yang berhaji ini adalah betul-betul bisa menyempurnakan Islamnya ya. Ini rukun Islam yang terakhir, yaitu berhaji atau mengerjakan haji ke tanah suci Mekah dan juga ke Madinah ziarah. Ini memang syariat yang sifatnya adalah istito' atau kuasa, mampu
Nah, ketika tidak mampu ya tidak mampu, gimana lagi? Ya hajinya haji fuqara saja, yaitu sholat Jumat karena belum mampu. Nah, gimana lagi yang tidak mampu? Cuma sekarang kadang-kadang yaitu dipaksa mampu dipaksa mampu dengan adanya talangan terus cicilan. Ya kira memang mampu ya tidak masalah, tapi ketika itu memberatkan sampai nanti dalam menyicil itu uangnya uang sembarangan malah tidak bagus. Maka ya kita betul-betul di dalam mengerjakan haji betul-betul memang mampu dalam segala hal ya. Semoga saja kita dipanggil oleh Allah bisa mengerjakan yaitu haji ke tanah suci. Amin Allahumma amin. Ini pasal yang pertama, yaitu menerangkan tentang rukun Islam. Dan rukun Islam ini memang semuanya harus berkaitan ya, karena yang namanya syahadat itu digambarkan sebagai pondasinya ya, pondasi diibaratkan rumah ya. Islam itu diibaratkan rumah, syahadat ini sebagai pondasinya. Maka pondasi ini harus kuat sekali, karena ketika pondasinya kok enggak kuat, maka ya nanti akan roboh ya. Jadi syahadatnya betul-betul diyakini dan betul-betul sesuai dengan aturan daripada bersyahadat, maka nanti akan kuat. Ibarat bangunan itu pondasinya cakarayam, berarti nanti akan kuat sekali. Terus sholat itu sebagai tiangnya ya, tiang sebagai tiang rumah ya. Di rumah kan ada tiangnya, itu sholat sebagai tiangnya. Nah, tiangnya ini juga harus kuat. Pondasinya udah kuat kok tiangnya ndak kuat, nanti akan roboh. Maka tiang pun harus kuat juga, karena ketika tidak kuat, maksudnya itu kuat ya dikerjakan ya, jangan sampai ditinggalkan, karena memang betul-betul kewajiban yang harus dikerjakan, walaupun dalam keadaan bagaimanapun harus dikerjakan. Karena memang sholat itu ya bisa berdiri ya dengan berdiri ya, tidak berdiri ya dengan tidur ya, tidur terlentang, tidur miring ya, bahkan sampai isyarah pun kita tetap harus mengerjakan sholat sebisanya. Kalau sudah tidak bisa isyarah lagi, berarti ya disolati, tidak bisa sholat ya. Maka ini sebagai tiang. Nah, terus zakat ya, zakat itu sebagai temboknya ya, sebagai temboknya. Sudah punya rumah, terus pondasinya sudah kuat ya, sudah kuat sekali, tiangnya juga sudah kuat, kok tidak zakat, maka ya rumahnya itu tidak ada temboknya ya, masuk angin terus nanti ya, karena tidak ada temboknya. Sebagai pengaman daripada rumah kita, yaitu yang kita gambarkan rukun Islam itu sebagai rumah ya. Terus puasa ya, puasa itu sebagai sebagai kerangkanya rumah ya. Dan yang terakhir yaitu haji itu sebagai atapnya ya. Jadi ketika 5 ini sudah dikerjakan, sudah istilahnya lengkap, maka Islam kita akan bagus. Dan semoga saja kita sebagai orang Islam itu betul-betul rukun-rukun ini dikerjakan semuanya, jangan sampai ada yang ditinggalkan.
Ini tentang rukun Islam yang jumlahnya sudah kita aturkan, kita sampaikan, yang jumlahnya ada 5. Maka untuk yang selanjutnya yaitu fasal tentang rukun iman. Rukun iman ya, rukun iman. Nah, ini pondasi kita sebagai orang Islam harus kita laksanakan ya, rukun Islam dan juga rukun iman. Kita baca fasal yang kedua yaitu tentang rukun iman. Faslun utawi iki iku ono fasal suwiji. Mibarati fasal arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sitatun ono 6. Antuk mina nomor 1 ento iman sapa sira billahi kelawan Gusti Allah. Wa malaikatihi lan iman kelawan pira-pira malaikati Allah. Wa kutubihi lan iman kelawan pira-pira kitabe Allah. Wa rusulihi lan iman kelawan pira-pira utusane Gusti Allah. Wa bil yaumil akhiri lan iman kelawan dina akhir utawa dina kiamat. Wabil qadari lan iman kelawan takdir pestine Gusti Allah, khairihi ya baguse takdir, wa syarrihi lan alane takdir, bagus Allah minallahi saking Gusti Allah ta'ala halimaha luhur Gusti Allah. Nah, ini pasal yang kedua menerangkan tentang rukun iman. Rukun iman sebagai orang Islam ini harus tahu ya, harus tahu dan harus diyakini, dikerjakan. Rukun iman yang jumlahnya ada 6 ya. Yang pertama yaitu iman terhadap Allah, terhadap adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan iman ini ya harus diyakini betul ya, tidak cuma dalam lisan saja, tapi diyakini betul dalam hati, percaya betul dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lah bukti daripada adanya Allah yaitu wujudul alam, adanya alam semesta ini bukti atau dalil tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dalil yang paling gampang ya, paling mudah, yaitu adanya Allah itu karena terjadinya alam semesta ini. Ini bukti adanya Allah itu adanya alam semesta ini. Kita harus yakin betul dalam hati. Wa malaikatihi dan beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah yang jumlahnya banyak sekali, dan yang wajib kita ketahui yaitu 10 ya, malaikat yang wajib kita ketahui 10. Dan cara mengetahui Allah tentunya ya lewat mengetahui daripada sifat wajibnya Allah 20 ya, sifat muhalnya 20, sifat jaiznya 20 yang nantinya nanti terkelompok dalam aqaid 50 atau akidah 50. Itu semua mengenai tentang sifat wajibnya Allah, sifat muhalnya Allah ya, sifat jaiznya Allah, dan sifat wajibnya Rasul, sifat muhalnya Rasul, dan sifat jaiznya Rasul ya. 41 ditambah 9 jadinya 50, sifat wajibnya Rasul 4, sifat muhalnya 4, dan jaiznya juga 1, 9 ditambah 41 semuanya menjadi 50. Itu sifat wajib yang harus kita ketahui. Wa kutubihi dan juga beriman yang ketiga
yaitu beriman kepada kitab-kitabnya Allah, bahwa Allah itu mempunyai kitab yang harus kita ketahui dan kita pelajari, kita amalkan, terutama umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab Al-Quran ya, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, itu semuanya adalah kitab-kitabnya Allah yang harus kita imani, kita yakini, yang kesemuanya adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya, yaitu kalau Nabi Muhammad jelas ya, yaitu kitab Al-Quran yang tiap hari kita baca ya. Semoga kita bisa terus yaitu membaca kitab Al-Quran untuk pedoman kita dan penerang hati kita. Terus warusulihi, dan beriman terhadap utusan-utusannya Allah. Yang wajib ini ya 25 nabi dan rasul, yang wajib itu 25, walaupun yang lain juga banyak sekali nabi rasul, tapi yang wajib kita itu adalah yang 25, yang sering kita buat lagu-lagu untuk pujian di desa-desa itu banyak sekali ya banyak sekali ya, yang itu malah bagus sekali. Saya cocok sekali untuk pujian-pujian di musola-musola atau apa, supaya kita hafal dengan nabi-nabi kita ya. Terus yang selanjutnya yaitu beriman kepada hari akhir, atau hari kiamat. Ini yang kelima ya, yang kelima rukun iman, yaitu beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan tidak cuma hari kiamat saja ya, kita wajib juga beriman terhadap yang gaib ya, amanu bil ghaib ya, termasuk adanya hasyr, dikumpulkan di padang mahsyar, adanya hisab ya, adanya pembalasan, adanya surga dan neraka dan sebagainya yang gaib ya, itu termasuk wajib kita imani ya, wajib kita imani. Terus yang terakhir yaitu wabil qadari, iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu takdir yang baik ataupun takdir yang jelek, itu semua yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus ikhlas ya, walaupun harus belajar juga ya tentang takdir ini, karena takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di alam kandungan ya. Maka terciptanya manusia itu prosesnya kan dalam kandungan 40 hari itu berupa air mani atau air sperma. 40 hari kemudian itu berupa segumpal darah. 40 hari kemudian berupa segumpal daging. Maka 3 kali 4 yaitu 120 hari ya. 120 hari adalah 4 bulan. Maka ketika itu ditetapkan oleh Allah lewat malaikat Jibril untuk mencatat atau mentakdir dari roh tersebut ya, ditiupkan roh ya. Maka ketika sudah 4 bulan itu bergerak-gerak karena di situ sudah dimasukin roh. Dimasukin roh terus dicatat di situ matinya ya, dicatat ajalnya, dicatat rezekinya ya, dicatat umurnya. Terus dicatat juga
celakanya atau bagusnya. Itu sudah ditakdir ketika 4 bulan. Maka baik sekali tradisi yaitu ngupati atau pas 4 bulan itu dimintakan sama Allah Subhanahu wa taala ya, dimintakan doa-doa dan juga bacakan surat-surat dari Al-Qur'an supaya bayi yang tadinya ditetapkan tentang rizkinya, takdirnya dan semuanya bagus semua. Itu harapan daripada kita minta dari apa yang ketika dipastikan atau ditakdirkan itu semuanya bagus dan semuanya kan sudah tidak bisa dirubah ya. Ketika sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka sudah bisa dirubah lagi. Itu takdir ya, takdir. Kita harus iman betul dengan adanya takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Orang kok tidak percaya sama takdir itu nanti berbahaya. Malam yardo, Nabi bersabda malam yardo bi qodai, maka ittahid robban siwai. Orang yang tidak ridho dengan qodoknya Allah atau takdirnya Allah itu disuruh mencari Tuhan yang selain Allah. Tentunya kita tidak bisa. Tuhan ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan pada kesempatan ini, 2 fasal. Semoga apa yang kita pelajari, kita kaji, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan suatu ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kajian ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Mungkin sekian dari kami, banyak kesalahan dan kekeliruan, tentunya al-insan mahal khata' wa nisyan. Kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Kita akhiri. Hadanallahu wa iyyakum asma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.